wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas besar komputasi awan kami pada kali ini. Sesuai dengan instruksi yang diberikan, kami telah merancang dan membangun blueprint cloud computing yang berfokus pada implementasi web server, shared database, dan load balancer. Keseluruhan arsitektur ini kami deploy menggunakan ekosistem Amazon Web Services atau AWS EC2 dan untuk sisi aplikasi kami menggunakan framework Laravel. Sebelum masuk ke detail teknisnya, saya izin memperkenalkan diri. Saya Fakira Nuraini dan rekan-rekan tim saya yaitu Muhammad Fadilias Faturis Haryanto, Muhammad Fadli Raditya, dan Arifin Dwi Saputra. Next. Tujuan utama dari proyek ini adalah mengubah paradigma dari sistem single server yang rawan mati menjadi sebuah sistem terdistribusi yang tangguh. Untuk mencapai hal tersebut, rancangan arsitektur kami ditopang oleh 3 pilar utama. Yang pertama yaitu distribusi traffic. Kami tidak membiarkan pengunjung langsung menembak ke web server, namun kami meletakkan AWS Application Load Balancer di barisan paling depan. Tugasnya untuk mencegah terjadinya overload dengan membagi beban kerja secara cerdas ke server yang statusnya dalam keadaan healthy atau sehat. Kedua, untuk redundansi aplikasi, di belakang load balancer tersebut kami menyiapkan 2 buah instance EC2 yang terpisah. Keduanya menjalankan kode aplikasi Laravel yang 100% identik, namun beroperasi secara independen. Jika satu server tumbang, maka server lain dapat mengambil alih. Ketiga, yaitu konsistensi data. Walaupun aplikasinya dipecah menjadi 2 server, datanya tidak boleh terbelah. Oleh karena itu, kami membangun satu instan terpisah khusus untuk shared database. Ini memastikan bahwa pengunjung yang dilayani oleh web server 1 maupun web server 2 akan selalu melihat data profil kelompok yang sinkron dan up-to-date. Next. Selanjutnya, untuk mewujudkan topologi tersebut, kami menyusun matriks ekosistem teknologi yang sangat terstruktur. Yang pertama, sebagai fondasi cloud, kami memilih AWS dengan region Singapura, menggunakan mesin T2 Micro untuk menjaga efisiensi biaya. Lalu, di dalam instance tersebut, kami menggunakan sistem operasi Amazon Linux 2023 yang ringan dengan pengelola paket DNF. Untuk sisi pengembangan, kami menggunakan Laravel versi 11 yang dijalankan dalam mode production. Selanjutnya, agar aplikasi Laravel ini bisa melayani akses web dengan cepat, kami mengkonfigurasi Nginx yang dipadukan dengan PHP 8.2 FPM menggunakan sistem soket. Lalu untuk pusat penyimpanannya, kami menginstal mesin MySQL versi 8 dengan user khusus yang sudah dibatasi hak aksesnya demi keamanan. Dan terakhir, seluruh proses deployment dan remote ke server kami melakukan secara manual menggunakan SSH client, melakukan pull kode lewat git clone, dan mengelola dependensi dengan Composer. Next. Berikutnya itu ada topologi dan keamanan, di mana kami mengimplementasikan untuk menjamin performa sekaligus keamanan data. Yang pertama itu ada pintu gerbang dan distribusi, di mana setiap akses dari pengguna melalui internet akan diterima oleh AWS Application Load Balancer atau ALB pada port 80, dan ALB ini tuh berfungsi sebagai otak yang mendistribusikan beban trafik secara merata ke dua web server yang kita tempatkan di 2 available zone yang berbeda, yaitu ada AP Southeast 1A dan ini memastikan bahwa jika salah satu zona mengalami kendala, aplikasi kita tetap dapat diakses. Berikutnya, ada strategi instalasi keamanan, di mana keamanan adalah prioritas utama. Kita menggunakan SD web server yang hanya membuka Word esensial seperti 80, 443, dan 22. Yang paling penting diperhatikan di sisi database server, di mana server ini berada dalam zona isolasi yang ketat, dan SG database ini dikonfigurasikan secara spesifik agar hanya mau menerima koneksi pada port 3306 yang datangnya hanya dari SG web server. Dengan kata lain, database kita tidak terpapar langsung ke internet, melainkan terlindungi di balik lapisan web server. Next. Berikutnya tuh ada anatomi permintaan HTTP. Sini ada melalui 5 tahapan. Yang pertama itu ada inisiasi, di mana pengguna membuka browser dan mengakses alamat DNS load balancer kita. Yang kedua itu ada routing, di mana ALB menerima permintaan tersebut dan melakukan routing ke web server yang paling ready dan healthy menggunakan metode round robin. Yang ketiga adalah pemrosesan di sisi web server, tumpukan Nginx dan PHP FPM
menerima request tersebut dan meneruskannya ke inti aplikasi kita, yaitu framework Laravel. Dan yang keempat itu ada akses data, di mana Laravel kemudian melakukan database query untuk mengambil informasi yang diperlukan, dan proses ini berjalan sangat aman karena dilakukan melalui jalur private IP yang terisolasi. Dan terakhir adalah respon akhir, di mana aplikasi melakukan rendering tampilan atau blade dan mengirimkan respons HTML kembali ke browser pengguna. Kami bahkan menyertakan indikator ID server dalam respon untuk tersebut agar tidak melacak server mana yang menangani permintaan tersebut. Oke, selanjutnya metode menghubungkan aplikasi dengan database yang terhubung. Jadi secara sederhananya kami menggunakan 3 instance. 2 instance yang pertama kami gunakan untuk web servernya, lalu instance yang ketiga kami gunakan untuk database servernya, yaitu untuk MySQL. Lalu untuk pengaturannya kami menggunakan bin address agar setiap server itu bisa berkoneksi dengan satu database yang sama. Kemudian di database-nya itu kami memberikan akses ke user dari uh, user tertentu, yaitu yang kami namai web user. Lalu pada web servernya kami melakukan konfigurasi pada file environment-nya uh, dengan menghubungkan data koneksinya, kemudian DB host-nya yang kami sesuaikan dengan IP private dari server database-nya, lalu portnya yang kami sesuaikan juga menggunakan port yang biasa digunakan oleh MySQL. Lalu agar setiap web server itu bisa terhubung dengan database-nya, jadi setiap instansi itu kami berikan kode yang berbeda, yaitu untuk instansi yang pertama kami gunakan server ID dengan angka 1, lalu untuk server yang kedua itu kami gunakan kode 2 untuk menandai kalau itu adalah instansi yang kedua. Lalu pada blade-nya atau pada tampilannya itu kami sesuaikan. Jadi ketika halaman nanti di refresh, eh, secara otomatis instance akan berpindah ke instance yang lainnya. Lalu bagaimana load balancer itu beraksi atau melakukan tugasnya, yaitu seperti yang sudah disebutkan ada 2 instance. Yang pertama instance 1 dan yang kedua adalah instance 2. Jadi ketika sebuah halaman itu di refresh, secara otomatis instance itu akan berpindah dari satu instance ke instance yang lainnya. Ini kami terapkan sebagai implementasi kalau load balancer itu sudah berfungsi dengan sempurna. Selanjutnya, pada tahap implementasi, kami menghadapi beberapa kendala teknis yang sering terjadi ketika melakukan deployment aplikasi Laravel di AWS menggunakan load balancer. Kendala pertama adalah 500 internal server error. Hal ini disebabkan oleh permission folder Laravel yang tidak sesuai. Solusinya adalah memperbaiki hak akses pada folder storage dan bootstrap serta memastikan owner sesuai dengan service Nginx. Kendala kedua adalah Nginx 502 bad gateway. Masalah ini terjadi karena konfigurasi pet socket PHP FPM pada fetch guild path tidak sesuai. Untuk mengatasinya, kami menyesuaikan pet socket dengan konfigurasi yang digunakan oleh PHP FPM. Kendala yang terakhir adalah status target unhealthy pada OS application load balancer. Penyebabnya adalah health check mengarah ke pet yang mengalami redirect loop. Solusinya adalah mengubah health check ke endpoint yang langsung mengembalikan HTTP 200 sehingga target dapat terdeteksi sehat oleh load balancer. Next. Selanjutnya, dari hasil implementasi yang dilakukan terdapat tiga hasil utama yang berhasil dicapai. Yang pertama adalah infrastruktur yang lebih aman dengan penerapan security group. Akses publik hanya diperbolehkan menuju load balancer, sementara server aplikasi dan database berada di jaringan yang lebih terlindungi. Yang kedua ada high availability atau ketersediaan layanan yang tinggi. AWS Application Load Balancer secara otomatis melakukan health check dan mendistribusikan traffic menggunakan metode round robin, sehingga aplikasi tetap responsif. Yang ketiga ada integrasi data tetap terjaga, walaupun web server dapat ditambah untuk
kebutuhan skalabilitas, seluruh data tetap tersimpan dan tersinkronisasi pada satu database server terpusat. Dengan demikian, konsisten data dapat dipertahankan di seluruh sistem. Oke, untuk selanjutnya mungkin kami akan melakukan demonstrasi singkat terkait load balancer yang sudah kami buat. Ya, jadi ini adalah web sederhana yang sudah kami buat untuk implementasi dari load balancer-nya. Di sudut kiri layarnya ini terdapat tulisan responding server yang menandakan bahwa instance mana yang sedang digunakan. Lalu kalau kita lakukan refresh di sini instance-nya secara otomatis berubah menjadi instance yang lainnya. Lalu kita coba melakukan login. Ya, ini adalah halaman utama dari web sederhana yang kami buat. Di sini juga ada dashboard sederhananya untuk menampilkan data anggotanya. Kemudian ini adalah halaman berandanya, sebagaimana yang telah diinstruksikan. Sekali lagi, kalau kita ingin mengecek instance mana yang sedang aktif, kita melihat sudut di sebelah kirinya. Lalu kalau kita refresh, secara otomatis instance-nya akan berubah. Lalu selanjutnya, kami akan memperlihatkan bagaimana infrastrukturnya dari AWS konsolnya. Pertama, ya, jadi kita bisa melihat instance yang kami sudah buat. Ya, di sini ada, sebagaimana sudah dijelaskan tadi, ada 3 instance. Pada implementasinya tadi mungkin ketika dijelaskan menyebutkan nama instance yang berbeda. Tapi ketika implementasinya kami perlu melakukan beberapa konfigurasi penyesuaian, khususnya pada pemilihan availability zone-nya, kemudian tipe dari instance-nya, itu kami perlu sesuaikan lagi. Tapi secara garis besarnya, implementasinya tetap sama. Jadi ini untuk instance yang pertama atau web server pertama, sini ada details dari instance-nya. Kemudian kalau kita melihat tab security-nya, ini adalah security role yang kami daftarkan atau security group-nya. Di sini kami menggunakan nama security web server. Ini bagaimana cara sebuah instance itu akan berkomunikasi antara satu instance dengan database-nya. Kemudian untuk instance yang kedua, itu secara garis besar juga sama. Ini adalah detailnya. Kemudian kalau kita lihat security group-nya, ini kami menerapkan menggunakan nama security group yang berbeda dari security group yang pertama. Kemudian dalam implementasi port range, protokol, dan source-nya itu kurang lebih sama. Lalu yang ketiga untuk database servernya. Untuk database servernya seperti ini. Kemudian untuk kalau kita melihat security group-nya, di sini kami karena kedua instansi tadi itu harus berkomunikasi dengan database servernya, pada security group-nya kami mengimplementasikan atau menggunakan security group yang ada pada web servernya agar database server ini bisa berkomunikasi dengan instansinya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyusun target grupnya.
Ya. Ini target group. Di sini adalah tampilan dashboardnya atau tampilan detail dari target group yang kita buat. Ini eh, menjelaskan atau bagaimana sebuah instance itu bisa berkomunikasi dengan menerapkan satu alur yang sama. Di sini ada kita hubungkan target grupnya. Ada instance yang pertama tadi observer 1 dan instance keduanya observer 2. Kemudian setelah target group ini dibuat, kemudian selanjutnya adalah load balancer-nya. Nah, ini adalah detail dari load balancer yang sudah kita implementasikan. Jadi dari load balancer ini sebuah web sederhana yang sudah kita buat tadi itu bisa dijalankan dengan mengimplementasikan pembagian beban sesuai dengan konsep dari load balancer-nya. Mungkin kurang lebih seperti itu dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.